Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di siang ini kita akan melanjutkan bahasan dari kitab Mutammimatul Ajurumiyah, dan kita sudah sampai pada bab taukid, bab yang menjelaskan seputar masalah menguatkan ataupun taukid. Tentunya maksud taukid itu berarti ada yang muakkad ataupun yang dikuatkan. Karena yang taukid berarti ada yang muakkad bihi, ada yang dikuatkan dengan taukid. Dan antara yang menguatkan dengan yang dikuatkan itu secara hukumnya sama dari sisi i'rabnya, ya. Karena kita tahu taukid itu dia termasuk dari tawabi, ya, termasuk dari jenis yang mengikuti, sehingga secara hukum i'rabnya juga sesuai dengan yang diikuti dengannya, ya. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan wa tauqidun darbani lafdiyun wa ma'nawiyun. Taukid itu ada dua bentuk, dua macam. Ada yang bersifat lafdi dan ada yang bersifat maknawi, ya. Dan yang bersifat lafdi diterangkan i'adatul lafdil awwali bi ainihi sawaun kana isman nahu, ya, nahu ja'a zaidun zaidun, ya. Kemudian juga au fi'lan ataupun fi'il, yaitu fa aina ila aina najah, fa aina ila aina an-najatu bi baghlati ataka alahikuna, ya, ihbis, ya. Ada yang bersifat lafzi dan ada yang bersifat maknawi. Yang bersifat lafzi itu adalah mengulangi lafaz yang pertama itu dengan zatnya yang diulangi, ya. Itu bisa isim misalnya, ya, sama saja itu adalah isim. Contohnya ja'a zaidun, zaidun diulangi itu. Ja'a zaidun zaidun, telah datang Zaid, ya, telah datang Zaid. Di situ Zaid itu dia diulangi dengan lafaz Zaid juga, padahal untuk diri yang sama gitu loh, untuk fa'il yang sama, itu Zaid. Atau dia adalah keberadaannya fi'il. Contohnya misalnya fa aina ila aina an-najatu bi baghlati ataka lahikun ihbis, ya. Fa aina ila aina, maka dari mana kemudian kamu mau pergi kemana, ya. Atau bisa diartikan kemana saja kamu pergi. An-najatu, ya, bi baghlati, ya, keselamatan diriku atau kemenangan diriku itu bersama dengan bigol betinaku, ya. Maksudnya kemenangan di dalam menghadapi musuh, ya. Sehingga di situ ataka tatkala alahikun ada orang-orang yang menyusul, itu ataka dia menyusul kamu dengan
dengan kamu mengendarai apa istilahnya, mengendarai bigolmu, maka ihbis tahanlah. Ya. Ini adalah ungkapan orang yang dia yakin menghadapi musuh dan dia tidak takut dengan kejaran mereka. Ya. Di mana dia akan menghadapi, makanya dia katakan ihbis, berhentilah. Nah, di situ ada pengulangan, yaitu ataka alahikun, artinya orang yang menyusul benar-benar, orang-orang yang ingin menyusulmu itu benar-benar menyusul kamu, maka ihbis tahanlah. Artinya dia tidak akan lari dan dia akan menghadapi, karena yakin bahasa an-najatu bibaglati. Ya. Karena kemenangan dirinya itu dengan dia mengendarai bigol, ataupun sekalipun dia menghadapi bigol, ya, untuk menghadapi orang-orang yang ingin menyusul dirinya. Ini yang fi'il. Au harfan nahwu qaulihis, atau terkadang huruf seperti contoh misalnya, la abuhu bihubbi basnatin innaha akhadat alayya mausiqan wa uhuda. La tidak, ya, tidak akan aku ini membuka, ya, rahasia. Aku ini tidak akan membuka ataupun menyampaikan, ya, rasa kerinduan kepada Busnah, dikarenakan dia ini sudah mengambil ikatan dan janji kepadaku. Ya, mausikon itu dia ikatan, wa'uhudan itu janji. Itulah mengambil perjanjian. Nah, ini pada lafadz yang huruf itu la, di mana dia adalah huruf apa? Penafian. Nah, ini cukup jelas, tidak perlu untuk diulangi. Au jumlatan nahu darabtu zaidad. Atau taukidnya tersebut dia adalah jumlah. Dari jumlah yang diulangi seperti darabtu zaidan. Artinya dia mengatakan darabtu zaidan. Ya. Zaid aku telah mukul Zaid. Dia ungkapkan seperti itu dalam bentuk pengkhususan. Dalam bentuk taukid. Ya, dalam bentuk taukid. Yaitu untuk menguatkan. Kemudian kita lanjutkan karena ini mudah, tidak perlu untuk kita lebih merinci lagi. Wal maknawi wa huwa alfadun ma'lumatun wa hiya an-nafs wal ain wa kullun wa jami'un wa amatun wa qila wa kiltah. Ada pula yang dia maknawi. Dan untuk yang maknawi ini padanya ada lafaz-lafaz yang diketahui seperti an-nafs, al-ain. Nafas itu kan diri, ain itu dat, wa kullun kesemuanya, jami'un ya sama semuanya, wa amatun kebanyakannya. Naam. Wakila wakilta. Oke ya. Kila dan kilta ini untuk mana masing-masing dari keduanya. Makanya hanya berlaku pada musana nanti, kila dan kilta itu. Kemudian
Wa yajibu ittisaluha bidomirin mutabikin lil muakkadi nahwu ja'al khalifatu nafsuhu au ainuhu. Dan wajib untuk menyambungkannya dengan domir yang sesuai dengan yang dikuatkan dengannya. Jadi tatkala kemudian disambungkan, di situ ada taukid dengan ain, dengan nafas, ya, dengan jami, dengan amah, kila dan kilta, maka wajib untuk disambungkan lafaz-lafaz tersebut dengan domir yang sesuai dengan al-muakkad, ya, dengan yang dikuatkan bihi, al-muakkadi bih, yang dikuatkan dengannya. Contohnya ja'al khalifatu nafsuhu wa ainuhu, telah datang pemimpin itu, khalifah itu, ainuhu, dia sendiri yang datang, ataupun nafsu, dirinya yang datang. Jadi bukan mengutus utusan, ya, bukan pula memerintahkan yang lainnya. Wadzalika antatsma'a bainahuma bisarti antuqaddama anafsu. Wajib untuk menyambungkan dengan lafaz-lafaz tersebut, ya, dengan domir yang sesuai dengan yang dikuatkan dengannya. Contohnya misalnya, ya, ja'al khalifatu nafsuhu wa ainuhu, telah datang pemimpin itu, dirinya sendiri, ya, dan ainuhu itu sebenarnya datnya, ya, artinya dirinya sendiri. Adapun nafsuhu itu terkadang bisa dibebankan, kemungkinan untuk dibebankan ada itu nafsuhu, sehingga ada penekanan nafsu, dirinya sendiri, ainuhu dari dat jiwanya sendiri. Di situ yang bersambung dengan domir adalah apa? Lafaz nafas dan ainuh. Dan itu disesuaikan, ya, dengan failnya al-muakkadu bihi, yang dikuatkan dengannya. Harus sesuai seperti itu. Seperti al-khalifah, ini domirnya hak, nafsu, wa ainuhu. Kemudian walaka antatsma'a bainahuma bisarti antuqaddama anafsu. Demikian pula engkau boleh menggabungkan keduanya, yaitu nafas dan ain, dengan syarat lafaz nafas didahulukan. Jadi kalau digabungkan antara nafas dengan ain, maka lafaz nafas itu didahulukan. Cukup jelas, tidak perlu untuk kita merincinya lagi. Afan ini saya agak ngantuk, ya, agak ngantuk berat juga. Kemudian wa yajibu ifradun nafsi wal aini ma'al mufrad, ya, ma'al mufradi wa jam'uhuma ala af'ulin ma'al musanna wal jam'i taqul, ya, ja'a zaidani anfusuhuma wa a'yunuhuma wa ja'a zaiduna anfusuhum wa a'yunuhum.
wajib untuk memufradkan lafadz dari nafas, ya, dan lafadz dari ainnya dimufradkan, wajib itu ya. Ini yang pertama. Namun boleh untuk saya ulangi, yaitu wajib untuk memufradkan lafadz nafas dan ain. Tidak boleh kemudian nufus tapi nafas. Tidak boleh menjadi uyun tapi ain, ya, ma'al mufrad. Artinya bersama dengan dhamir mufrad gitu loh. Kemudian menjamakkan keduanya, yaitu nafas dan ain dijamakkan di atas wayan af'ul, ya, bersamaan dengan musana dan jamak. Jadi kalau domirnya itu nanti musana ataupun jamak, lafadznya dengan sigoh ini, yaitu dengan wayan angful, ya, ke af'ul, ya, wayan af'ul. Dan di situ terangkan adalah af'ul, ya. Af'ul itu jika bersama dengan dhamir musana dan jamak. Dan dhamir di sini adalah dari dhamir apa? Dhamir untuk yang ditaukid dengannya. Ya, yang ditaukid dengannya kan diikuti dengan dhamir. Dan dhamir ini kembali kepada al-mu'akkadu bih, yang dikuatkan dengannya. Contoh misalnya, az-zaidani anfusuhuma. Ja'a zaidani anfusuhuma. Datang dua zaid, diri keduanya. Ya. Ataupun ayunuhuma. Ya. Ja'a zaidani anfusuhuma, ataupun bisa ja'a az-zaidani ayunuhuma wa ja'a az-zaidun. Wa ja'a az-zaiduna anfusuhum wa ayunuhum. Naam. Nah, di situ kalau kita lihat ya, anfusuhuma, ayunuhuma, kemudian anfusuhum, ayunuhum, berarti kan bisa untuk jamak dan musana. Ya, kalau untuk jamak dan musana maka harus di atas wayan af'ul. Ya. Dan itu hukumnya wajib menunggalkan nafas pada ain dan nafas dan ain ma'al mufrad. Ya. Jadi pada saat itu keduanya mufrad. Dan di atas wayan af'ul pada saat itu musana dan jamak. Nah, coba saya lihat dari kitab yang lain dulu.
cukup jelas, contoh-contohnya juga cukup jelas. Kemudian ada hal yang ditambahkan di situ tentang masalah af'ul. Ya, ini untuk membedakan dengan jamak pada nufus, kan itu sama-sama jamak taksir. Ya, jamak taksir. Dan nufus itu juga termasuk jamak taksir. Juga uyun itu juga jamak taksir. Ya. Tapi dari sisi aturan beda. Nufus dan uyun tidak bisa dipakai dalam konteks untuk taukid, untuk menguatkannya. Naam. Kemudian wa kullun wa jami'un wa amatun yu'akkadu biha al-mufradu wal jam'u la yu'akkadu biha al-musanna. Sementara kulun, jami'un, amatun, semua dan syarat. Afan, semua dan jami'un, kumpulan semua, wa amatun, dan yang menyeluruh. Itu dikuatkan dengannya itu adalah mufrad dan jamak. Dan ini mufrad dan jamak dikuatkan dengannya. Dan tidak dikuatkan dengan kesemuanya itu aladhi. Afan, tidak dikuatkan dengannya itu musanah. Ya, saya agak hilang-hilang ini, ngantuk sekali ya. Tapi insya Allah tidak, masih bisa. Takul, kami bisa katakan ja'al jaisu kulluhu au jami'uhu au amatuhu. Kami bisa katakan pasukan itu datang semuanya. Jami'uhu, ya, kullu, setiapnya, kullu itu semua. Jami'uhu, semuanya. Wa amatuhu, dan kelompok besarnya. Waja'atil qabilatu kulluha au jami'uha au ammatuha. Sehingga ya, diterangkan seperti ini. Qabilah itu datang kulluha, masing-masing dari anggotanya, au jami'uha, dan semuanya, au ammatuha. Wa ja'a ar-rijalu kulluhum au jami'uhum au amatuhum. Wa ja'atin nisa'u kulluhunna ajma'ahunna au ammatahunna. Naam. Dan di situ diterangkan ya, telah datang qabilah tersebut ke semuanya, setiapnya, demikian semuanya. Wajah ar-rijal, dan telah datang para lelaki, kulluhum, semua dari mereka, ya, au jami'uhum, atau semua dari mereka, ataupun amatuhum. Ya. Datang itu amatuhum, ya, kebanyakan anggota qabilah tersebut. Au ja'ati sunnatu kulluhunna au jami'uhunna au ammatuhunna. Dan di dalam penjelasan ya, diterangkan ar-rijalu kulluhum au jami'uhum, ya, telah datang para lelaki semuanya, ya, masing-masing dari lelaki tersebut, dan kesemuanya ataupun kesemuanya, ataupun amatuhum, ya, ya, keumumannya, ataupun telah datang para wanita kesemuanya, atau setiap dari mereka,
semuanya, atau kumpulan dari mereka, atau yang kebanyakan dari mereka, amatuhum. Juga auja'atin nisa'u kulluhunna au jami'uhunna au amatuhunna. Nah, ini tinggal diulang-ulang, mudah insyaallah. Kemudian kila dan kilta itu yu'akadu biha al-musanna. Kila itu dan kita itu dikuatkan dengannya dua musanna. Nah, artinya dikuatkan dengan keduanya itu musanna. Musanna itu yang berbilang dua gitu. Yaitu dikuatkan dengan kila dan kilta gitu loh. Contoh, ja'az zaidani kilahuma wa ja'at al-hindani kiltahuma. Di situ ada sakal keliru, bukan kalahuma tapi kilahuma itu. Naam. Juga waja'atil hindani kiltahuma. Jadi di situ kalau kita lihat ya, ada dhamir yang sesuai dengan al-mu'akad, yaitu al-hindan. Juga pada yang sebelumnya, kilah ada huma ini kembali pada dhamirnya kepada Zaidan. Ini kan dua orang. Kemudian idza urida takwiyah, idza urida takwiyatu ta'kid fayajuru an yu'ta ba'da kalami saya ulangi, saya keliru baca tadi, saya agak ngantuk sebenarnya. Wa idza urida takwiyatu ta'kid fayajuru an yu'ta ba'da kullahu bi ajma' wa ba'da kulliha, ya, wa ba'da kulliha bi jam'a'ah wa ba'da kullihim bi ajma'in wa ba'da kullihinna rahimahu juma'ah. Wah, ini saya agak repot ya, ngantuk sekali ini, belum istirahat sama sekali, jadi kadang makler gitu. Tapi mudah-mudahan pelan bisa apa istilahnya, bisa saya baca ya. Jadi di situ kalau kita lihat itu ada 5 ya, yaitu idza urida takwiyatu ta'kid, apabila diinginkan untuk menguatkan ta'kid, fayajuzu an yu'ta ba'da kulihi, itu bukan kulahu tapi kulihi, itu sakalnya keliru. Ba'da kulihi, maka boleh untuk didatangkan setelah kulihi itu dengan ajma'a. Ini pertama. Yang kedua, ba'da kuliha bi jam'a'ah, setelah lafadz setelah lafadz kuliha itu adalah dengan jam'a. Yang ketiga, setelah kullihim itu dengan bi ajma'in. Yang kelima, ba'da kullihinna, ba'da kullihinna bi juma'ah. Jadi genap berapa itu? 1, 2, 3 ya. Berarti 4 ya. Ya, setelah itu dengan iya 4, ada 4. Kalau saya nyampaikan tadi ada 5, ada kekeliruan ya. Kemudian kalau Allah Subhanahu wa taala
Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka sujudlah para malaikat semuanya, masing-masing dari mereka semuanya sujud. Nah, di situ kalau kita lihat ada ajma'un karena sudah dikuatkan dengan kullu. Lewat kullu. Adapun domirnya yaitu hum itu kembali kepada yang mu'akad bihi, yang dikuatkan dengan lafaz kulluhum ajma'in itu. Yaitu domirnya kembali kepada al-malaikah. Ya, domir hak di situ yang ada pada takkidnya itu kembali kepada al-malaikah. Kemudian watakul ja'al jaisu kulluhu ajma wal qabilah kulluha jam'a'u wa nisa kulluhun jama'u. Kamu bisa katakan telah datang pasukan besar itu semuanya ajma. Nah, di situ ditekan kali pakai ajma. Ya. Yaitu semuanya. Kemudian wal qabilah itu kuluha jam'a'u, dan berbagai macam qabilah itu kesemuanya jam'a'u, juga semuanya sama. Wanisa kulluhunna juma', dan para wanita kesemuanya itu ya, kesemuanya. Maksudnya ada yang apa, dia kan mengatof, artinya semuanya datang gitu. Wallahu ta'ala alam. Kemudian waqad yu'akadu bi ajma' wa jam'a wa ajma'ina wa juma' biduni kullin, dan terkadang dikuatkan dengan ajma' wa jam'a wa ajma'in wa juma' itu dengan tanpa wawu. Apa biduni kullin, dengan tanpa lafadz kullin. Contoh misalnya la ughwiyannahum ajma'in, saya akan gelincirkan mereka semuanya. Padahal kan harusnya la ughwiyannahum, ya, saya akan gelincirkan mereka kullahum ajma'in, kan gitu. Kullahum ajma'in. Hum di situ haknya kembali kepada yang di depan, yaitu hak yang di depan, yaitu al-ughwiyanahum, yang berfungsi sebagai apa, sebagai maf'ul. Tapi di sini karena apa, mabni, dia mahal nasab, ya. Kemudian waqad yu'ta ba'da asma bitawabihi wa hum aktsa'u absa'u wa atsba'u, nahwu ja'al qaumu kulluhum ajma'un wa aqta'una absa'un wa apa, kulluhum ajma'una wa aqta'una wa absa'una wa abta'una. Dan telah datang kaum itu masing-masing dari kaum tersebut semuanya. Ini sama, aqta'un juga semua.
juga semuanya. Kemudian absaun itu juga semuanya. Kemudian abtaun juga semuanya. Wahia bimakna wahid lidzalika la yu'tafu ba'duha ala ba'din li anna syai'al wahid la yu'tafu ala nafsihi. Jadi maknanya satu. Oleh karena itu tidak diatofkan sebagiannya kepada sebagian yang lain. Tidak diatofkan. Kalau diatofkan harus ada wawu kan, wawu atof. Kenapa? Karena sesuatu yang satu itu tidak perlu diatofkan pada dirinya, pada zatnya. Tidak perlu. Karena sesuatu yang satu. Pengatofan itu adalah sesuatu yang lain misalnya. Kemudian terakhir bab ini wa tauqitu tabi'un lil muakkadi fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wala yazuzu anna wala yazuzu tauqidu nakirah wala tajuzu tauqidun nakirah indal basriyin. Taukid itu dia sifatnya mengikuti dari yang dikuatkan dengannya, yaitu pada rofaknya, pada nasabnya, pada khofatnya, dan pada takrifnya. Sehingga tidak boleh taukid ya, dengan nakirah menurut pendapat ahli Basrah. Wahakata ya. Ini menurut pendapat apa? Basrah, penduduk Basrah. Tidak boleh taukid itu dengan isim nakirah. Cukup jelas. Kita persingkat saja ya. Kemudian babul badal, bab yang menjelaskan masalah badal. Ini kalau ada yang terlewat nanti tolong diingatkan, karena saya posisi benar-benar ngantuk sekali ini. Ya. Babul badal huwa tabi'ul maksudu bil hukmi bila wasitah. Jadi tabi' badal itu dia adalah yang mengikuti lagi dimaksud untuk hukumnya saja, tanpa kemudian perantara, tanpa ada perantara ya. Atau tanpa memakai perantara. Jadi memang dimaksudkan tentang hukumnya. Nah, badal ya hukumnya kepada yang mabdul, yang dikuatkan dengannya, atau yang bukan dikuatkan, atau yang digantikan dengannya. Wa idza ubdila ismun min ismin au fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i i'rabihi. Apabila isim itu diganti ya, digantikan isim itu dengan isim, atau digantikan fi'il dengan fi'il, maka akan mengikutinya pada keseluruhan i'rabnya. Artinya badilnya itu pun mengikuti dari si i'rabnya. Wa dalilu wal badalu ala arba'ati aqsamin. Ya. Badal itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama badalu syai' minasyai', wa yaqalu lahu badalul kulli minal kulli, yaitu badal sesuatu terhadap sesuatu, atau sesuatu dari sesuatu. Artinya sama sesuatu terhadap sesuatu. Dikatakan wa yuqalu lahu, dikatakan untuknya itu badalul kulli minal kulli, yaitu badal yang sifatnya setiap, total ya, dari kulli, dari keseluruhannya. Contoh misalnya, Ja'a Zaidun akhuk,
Nah ini antara Zaidun dengan akhuka ini sesuatunya sama, maka dikatakan semuanya dari atau terhadap atau dari semuanya. Ya. Sementara yang kedua ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Nah, itu badalnya pada lafaz yang kedua itu yang sirata. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Al mustaqim itu naat. Badalnya adalah sirata. Ya. Ini badal kul ala kul. Kemudian ila siratil azizil hamid Allahi fi qiraatil jar. Kalau di qiraat jar Allah di situ dia adalah badal sai' min sai'. Sai' min sai'. Dan ada penjelasan di kalangan para ulama yaitu Allahi di situ itu dia badal sai' minas sai' ya, sesuatu dari sesuatu atau sesuatu terhadap sesuatu, dan tidak dikatakan badal kul ya, minal kul. Kenapa? Karena kul itu dipakai untuk ya, untuk sesuatu yang punya bagian gitu loh. Sesuatu yang punya bagian. Itu menurut sebagian pendapat ya. Ya. Walaupun di sini ada tinjauan sendiri ya, ada perkara itu pada tinjauan. Tapi kita tidak akan menyinggungnya karena itu menyangkut masalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan di sini pembahasannya. Kemudian yang kedua adalah badalul ba'di minal kul. Badal sebagian dari semuanya. Sawaun kana dzalikal ba'd qalilan aw katsiran. Sama saja dzalikal ba'd ya, yang sebagian tersebut sedikit ataupun banyak. Contohnya misalnya akal tu rogifa. Akal tu rogifa. Aku makan roti itu. Kemudian sulu sahu, sepertiganya. Kan sepertiganya itu dia adalah ba'at min kulli ar-rogif gitu loh. Pada lafaz ar-rogif. Au nisfau, akal tu ar-rogifa nisfau. Ataupun sulusaihi, akal tu rogifa sulusaihi. Aku makan ya rogif. Ini pembahasannya badal ya, saya lihat ya. Aku makan roti itu 2/3. Ini namanya badal ba'at minal kul, penggantian sebagian dari semuanya ya, dari kul, dari semuanya. Kalau yang di atas itu ada yang pertama penggantian sesuatu dari sesuatu, atau penggantian semuanya dari semuanya. Naam. Wala buddha min itisalihi bidomirin yarji'u lil mubdani. Afan lil mubdali minhu. Dan tidak harus bersambung ya, bersambung dengan domir yang kembali kepada yang digantikan
ya, lil mubdali minhu, digantikan darinya. Ini memang seperti itu, harus disambung gitu loh. Nah, itu sudah berlalu ya. Ya. Afanu bukan berlalu ya, hal yang dimaklumi nanti dari sisi syaratnya tidak harus bersambung dengan domir yang kembali kepada yang al-mubdal minhu, yang digantikan dengannya. Ya. Jadi mesti disambungkan. Imamat kurun kal amsilah au muqaddarun ka qoulihi subhanahu wa ta'ala. Entah kemudian disebutkan sebagaimana contoh-contoh tadi. Karena sulusahu kan ada domir sepertiganya, itu kembali kepada rogif. Au nisfahu kembali kepada rogif, haknya. Kemudian sulusaihi, haknya itu juga kembali kepada domir. Domirnya terus kembali kepada lafadz rogif. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'. Maksudnya man istata' minhum. Man istata'a ilaihi sabila. Man istata'a minhum ilaihi sabila. Yaman itu adalah badalnya. Lafadz man adalah badal. Ya. Sementara mubdalnya siapa? Yaitu Anas. Minhum di situ sehingga apa? Minanas gitu loh. Kalau ini ditakdirkan ya, saya takdirkan. Kemudian asalis yaitu badalul istismal. Badalul istismal ya. Dikatakan pula adalah intikal ya. Sifatnya ada intikal. Yang ketiga ini badalul istismal, contoh ajabani Zaidun ilmuhu. Telah bikin takjub diriku Zaid, yaitu ilmunya. Nah, ini sifatnya adalah mulabasah ghairul a'dha ya. Bersentuhan. Misalnya bersentuhan atau penliputan tanpa itu menjadi bagiannya gitu loh. Tapi sifatnya melekat padanya. Melekat pada yang disifati atau yang dibadali ya, dibadali. Ajabani Zaidun ilmuhu. Wala buta min itisalihi bin domir imamat kurun kal misal au muqaddarun ka qaulihi ta'ala kul ashabul ukhdud fihi. Dan tidak harus mesti bersambung dengan domir ya. Tentunya domir yang sesuai dengan apa? Yang sesuai dengan yang mubdal ya, yang digantikan dengannya. Entah kemudian disebutkan ya, disebutkan seperti contoh. Artinya kalau disebutkan kan dohir gitu. Tapi ini istilah di dalam pembahasan badal itu bukan masalah dohir ya. Tapi apa diterangkan di situ adalah madkurun, bukan dengan istilah dohir. Atau yang sifatnya ditakdirkan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, katakan qutila ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud ya, qutila ya, diperangi, dibunuh ashabul ukhdud, yaitu an-nari. Ini badal istismal dari ukhdud, yaitu parit. Karena anar di situ mula masah di parit tersebut dan dia bukan bagian dari parit sebenarnya. Maknanya fihi.
Makanya al-ukhdudin nari fi, parit yang di dalamnya ada api. Wallahu ta'ala. Ya, ini mudah pembahasannya, nggak perlu untuk ditekankan lagi. Ini insya Allah sahal ya. Toh dari sisi i'rab juga tinggal mengikuti dari mubdalnya, tinggal mengikuti dari mu'akad bih yang dikaitkan ataupun dengan tadi dengan badalnya. Jadi si i'rab sama, badal taukid itu sama, dengan tinggal kesamaan dengan yang diikutinya. Kalau badal yang diikutkan mubdal ya, dengan mubdalnya. Sementara kalau taukid ya dengan mu'akad bih yang dikuatkan dengannya. Ini saja yang bisa disampaikan. Besok kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.